tetap berjuang untuk membela kebenaran, menghancurkan kebatilan. Astagfirullahaladzim. Jangan gila kamu ya. Kakek, tadi ada kakek di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada. Di sini kita jumpa dengan Mbak Dewi ya. Nanti Mbak Dewi silakan diperkenalkan dirinya. Jadi teman-teman, kita hari ini mau bahas soal Mbak Yu ya. Nanti apa yang kita bahas, namun saya persilakan untuk Mbak Dewi memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Dewi Mustika ya, ingin memberi salam untuk teman semua, semoga sehat selalu, dilancarkan segala usahanya, dimudahkan segala usahanya, amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke Mbak Dewi, ini kita langsung aja ya Mbak Dewi. Saya izin bertanya, dan jika Mbak Dewi bisa jawab silakan dijawab, kalau nggak bisa silakan ditanya kembali atau di skip aja gitu. Jadi Mbak Dewi ini dari cerita seorang wanita Mbak Dewi. Jadi ada seorang wanita, kita bilang namanya ini inisialnya MB. Kita sebut aja karena memang udah terkenal, yaitu Mbak Yu. Mbak Yu ini terakhir kali beliau telah berpulang Mbak, dalam kondisi yang semasa hidup ngomong katanya beliau ini punya seorang suami siluman. Dan katanya juga semasa hidup dia bilang dia sudah memiliki anak dari hubungan yang tersebut. Nah dari kacamata Mbak gitu ya, hubungan dengan siluman itu gimana sih Mbak? Kalau hubungan dengan siluman itu ya sebetulnya itu dibilang meta sebenarnya memang ada sih, memang benar itu memang ada gitu ya. Tetapi gimana ya, kalau saya bilang sih itu memang sih dibenarkan, itu dibenarkan sih, memang ada. Yang dikatakan siluman itu bagaimana maksudnya? Yang siluman itu yang katanya ini siluman ular Mbak, berarti dia makhluk gaib yang berwujud ular gitu. Itulah dia menjalin hubungan dengan. Nah yang saya tahu, yang saya ketahui sampai sekarang, kalau namanya siluman itu ya dia itu kan orang yang bertapa ya, orang bertapa terlalu lama, nah gitu kan. Nah terlalu banyak ilmu, maka dia berwujud seperti ular gitu. Pada awalnya semulanya pun dia yang manusia biasa, nah seperti itu. Manusia biasa. Karena dia terlalu kebal dari segala ilmu yang dia tuntut ataupun dia tuju, nah maka jadi dia seperti itu. Berwujudlah di seekor ular. Awal mulanya sih dia itu hanya seorang manusia biasa seperti kita, seperti itu. Oh gitu. Jadi kalau dibilang ibaratnya dia menjalin hubungan seperti itu Mbak, kemudian memiliki anak, itu bisa terjadi apa kayak mana Mbak? Dan proses-prosesnya kayak mana sih kok itu bisa terjadi? Kalau menurut saya ya bisa terjadi gitu. Nah, itu sama aja jin dengan manusia gitu kan. Misalnya ini agak lari sih ini ceritanya. Ya nggak apa-apa. Silakan Mbak, silakan. Nah, ada seorang suami istri ya. Nah, suaminya itu dia pergi bekerja, nggak lama suaminya pulang. Nah, istilahnya dia toko pintu lah. Tapi intinya itu bukan suaminya, tapi itu makhluk lain, makhluk jin ya seperti tadi ya. Seperti genderuwo atau apa menyerupai suaminya. Nah, setelah itu ya namanya suami istri tidur bareng ya, ternyata itu bukan suaminya gitu. Alhamdulillahirobbilalamin tuh terjalin janin dalam tubuhnya. Nah pada melahirkan ya, itu memang bayi itu lahir ya, anak itu lahir itu ya nampak kalau itu bukan anak suaminya gitu. Itu ada yang seperti kayak berbulu ataupun cumana gitu. Tapi tetap menitis. Artinya dari bentuk gaib bisa menjadi nyata gitu ya Mbak ya? Karena ada campur baurnya dari manusia juga gitu. Nah, berarti apakah yang Mbak maksud begitu juga dengan hubungan si perempuan ini dengan siluman ular tadi Mbak? Dia bisa berwujud sebagai manusia biasa? Seperti manusia biasa. Beliau pun juga mengatakan sebelum meninggal Mbak, mengatakan bahwasanya ini siluman ular ini kadangkala bisa berubah menjadi kiai.
gitu. Kan itu kan udah saya bilang seperti tadi. Itu kenapa terjadi seperti itu? Karena dia tadi terlalu banyak dia ilmu menuntut. Awal mula sih dia manusia seperti kita. Tapi karena terlalu banyak dia menuntut, maka terjadilah seperti pengabalan. Ya, nah seperti itu, terlalu banyak ilmu. Jadi dia bisa berubah wujud apa aja gitu. Iya, benar-benar. Karena dia tapa, maka dia menjadi siluman ular. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi kalau siluman tadi Mbak, ini kan kaitannya dengan profesi beliau. Mbak Yu tadi sebelum meninggal, beliau berprofesi sebagai peramal. Apakah hubungan peramal tadi itu ada kaitannya dengan siluman ular? Apakah dia meminta untuk siluman ular melihat apa yang terjadi di masa depan atau gimana Mbak? Peramal itu Mbak. Maksudnya? Peramal ini kan dia meramal posisinya kan. Ada kejadian-kejadian besar. Apakah keilmuannya atau pandangannya itu berasal dari suami yang siluman ular? Apa memang udah punya keilmuan sendiri dia Mbak? Nah kalau seperti itu menurut saya itu yang punya mata batin sendiri gitu. Dia tuh mempunyai mata batin sendiri, dia itu mempunyai paca indera keenam sendiri. Nah seperti itulah. Nah seperti itu gitu. Ada penitisan itu tadi menjadi dari Allah, intinya semua itu dari Allah gitu. Makanya dia bisa, kadang-kadang kan manusia ini dia kurang meyakini. Dia kadang-kadang bisa mengetahui akan yang terjadi sebelumnya ataupun yang setelah terjadi ataupun yang bakal terjadi lah, nah gitu kan. Seperti tadi seperti beramal gitu kan. Nah seperti itu. Cuman terkadang kan manusia ini ragu untuk menyampaikannya gitu. Karena bisa jadi fitnah. Nah seperti itu. Jadi kalau kakak bilang tadi yang punya indera, berarti apakah semua yang punya indera bisa melihat masa yang apakah peramal-ramalan gitu kak? Itu tergantung mata batinnya, itu tergantung paca indera keenamnya seberapa tingginya dia. Gitu. Jadi tidak semua mempunyai paca indera keenam itu bisa menembus segalanya gitu. Nah dia itu pakai tingkatan seperti itu. Berarti kalau mereka yang punya indera itu harus dilatih lagi gitu ya kak, kalau mau memperdalam atau gimana sih kak? Kalau dilatih sih enggak ya, cuman untuk memperbaiki diri aja ya. Gitu. Istilahnya dekatkan diri ke Allah. Kalau dia Islam agamanya dekatkan diri ke Allah, kalau dia lain dari Muslim ya intinya dekatkan diri yang di atas. Nah seperti itu. Karena mempunyai paca indera keenam ataupun indigo ya. Iya. Nah itu tadi kita harus satu itu harus berlapang dada, yaitu berikhlas, intinya ikhlas. Tidak lain intinya ikhlas. Kalau udah ikhlas ya alhamdulillah rabbil alamin gitu ya. Karena ikhlas itulah untuk menekan segala emosi ataupun segala apapun yang ada di tubuh kita, amarah kita. Nah seperti itu. Jadi itulah untuk menerangkan mata batin kita seperti itu. Iya. Berarti kalau dari penjelasan kakak tadi istilahnya mereka yang punya kebatinan atau indera keenam tadi banyak yang mendapatkan suatu penglihatan gitu ya kak ya. Mungkin dari mereka banyak yang nggak mau untuk menunjukkan ke media sosial atau gimana mungkin ya kak ya. Bukan tidak mau. Terkadang itu kan mereka itu cuman ya kurang meyakini. Satu mereka tuh kurang meyakini, dan yang kedua mereka itu setiap manusia yang mendapatkan seperti itu cobaan hidupnya kan besar, yaitu ujian mental. Nah apabila kita tidak sanggup menghadapi ujian mental itu, maka terjadilah seperti tadi lah, kacau ya, bisa dibilang seperti error ya, seperti apa, karena itu beban mental, namanya mental yang teruji. Namanya mental yang teruji. Tapi kalau kan nggak ada ya, kita sekolah aja kita masih ada ujian, masih ada testing, masih ada apa. Nah itu apalagi kita itu hanya baca kalau barang gratis intinya kan, menjadi dari Allah. Itu kan menjadi dari Allah. Apapun ceritanya yang dapat udigo ataupun dapat wahyu itu menjadi dari Allah. Iya. Cuman bagaimana kita menggunakannya gitu ya kak? Iya, bagaimana kita menggunakannya, arah mana kita bikin kebaikan atau keburukan, nah seperti itu. Ya, jadi dari hubungan ini kak, katanya dari hubungan beliau dengan siluman ular tadi yang bisa menjelma katanya jadi seorang kiai, beliau sudah memiliki 3 anak kak. Posisinya perempuan ini sudah meninggal. Kalau dari pengalaman kakak atau keilmuan kakak, itu anaknya itu gimana sih kak jadinya? Apakah dirawat seorang diri oleh bapaknya yang siluman ular itu atau kayak mana kak? Menurut pandangan kakak? Ya kalau menurut saya, kalau menurut pendapat saya ya, itu sih kalau orang mungkin orang sebagian mendengarnya seperti ini, seperti mitos gitu ya. Seperti mitos ya, tapi sebenarnya itu memang ada gitu ya. Sebenarnya memang ada. Tapi kalau menurut saya ya itu tadi ya, dia tetap di dunia kita, tapi seorang ayahnya pasti datang untuk menjenguk dan melihatnya dan melindunginya seperti itu. Ini kabarnya ini di sebuah kerajaan kak. Anaknya dan suaminya itu di sebuah kerajaan gitu.
Ya tadi itu, ya dia mau di kerajaan mana kan intinya di dunia juga kan. Cuman kan dunia kita itu berbeda. Iya. Yang mereka melihat bapaknya itu seorang ular kan gitu kan. Nah tetapi kalau anaknya melihat ya seorang bapak kan gitu. Jadi beda pandangan manusia lain dengan pandangan anak itu udah beda gitu. Hingga suatu ketika dia menyadari bahwasannya bapaknya siluman ular gitu ya Mbak. Dan tapi pun biasanya anaknya tadi pun itu mempunyai kelebihan gitu. Intinya ya dia bisa. Tapi ini anak gaib loh Kak. Anak gaib loh, bukan anak manusia loh. Karena kan dari hubungannya dengan siluman tadi, dia punya anak katanya. Ya iya, ya itu tadi dia tuh punya kelebihan gitu. Dia bisa ke dunia nyata, dia bisa ke dunia gaib. Bisa berwujud manusia gitu ya Kak. Ini dari apa ya Kak? Dari diskusi saya dengan Nenek Liah kemarin, beliau mengatakan gini Kak, anak gaib tadi itu bawa orang yang ahli, dia bisa diwujudkan sebagai manusia biasa. Nah kalau Kakak apanya kayak mana Kak? Tanggapan Kakak? Kayak mitos ibaratnya Danau Toba itu Kak, katanya bisa menjelma sebagai manusia dan bisa diwujudkan sebagai manusia dan hidup sebagai manusia normal gitu. Itu gimana Kak? Maksudnya anaknya tadi itu akan dijadikan manusia normal seperti seperti Iya benar. Manusia normal gitu ya. Iya. Itu gimana? Kalau menurut saya tak ada manusia yang bisa mengubahnya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ceritanya itu kembali ke Allah gitu. Iya. Gak ada manusia. Mau setinggi apapun ilmu manusia gak akan pernah bisa. Sama halnya membangkitkan orang mati. Mana ada orang mati bisa bangkit kecuali Allah Subhanahu wa taala sendiri yang ingin membangkitkannya seperti itu. Itu kalau menurut saya seperti itu ya. Kepercayaan orang kan beda-beda seperti itu.